pengisian form cascading RPJMD dengan Renstra perangkat daerah yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan RPJMD maupun Renstra dari perangkat daerah. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelumnya kami mohonkan pamit Bu Kabid yang pada kesempatan ini tidak bisa bergabung dengan kita karena berbarengan dengan acara terkait dengan SIPD Bapak Ibu, jadi memang masih ada sedikit kendala, bukan sedikit ya, banyak kendala dalam SIPD ini, dan pada kesempatan ini kita mengundang konsultan untuk bisa memberikan pemecahan permasalahan tentang SIPD ini. Nah, pada kesempatan ini Bu Kabid menugaskan kepada kami untuk bersama-sama Bapak Ibu dalam pengisian form cascading RPJMD Renstra ini. Sebelum kita ke pokok materi, yang pertama ada sedikit revisi terkait dengan visi Bupati, Bapak Ibu. Terkait dengan visi Bupati, kalau kemarin ada terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang unggul, ini diganti dengan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Jadi ada revisi itu. Kemudian revisi yang kedua, yaitu adanya pada indikator sasaran daerah pada pengelolaan kebencanaan, ini ada revisi indikator sasaran daerah, yaitu indeks risiko bencana. Jadi ada itu. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berpanjang kata, saya kira kita langsung saja kepada form, dan mudah-mudahan nanti tidak memerlukan waktu yang panjang, paling setengah jam ya Bapak Ibu. Yang penting kualitas pertemuan kita. Izinkan kami share screen ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa terlihat belum ya? Belum ya, bentar-bentar. Ini. Ya Bapak Ibu, kita mulai saja nggih. Ini sudah bisa Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Visi RPJMD tahun 2021-2026. Mungkin kemarin yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu semua, visinya masih visi yang belum kami revisi. Nanti akan kami kirim ulang untuk formnya. Visinya terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Ada 5 misi, visi, ada 1 visi, 5 misi. Untuk misi ini nanti diturunkan menjadi tujuan daerah, kemudian ada indikator tujuan daerah, ada satuan target, kemudian ada sasaran daerah, dan juga target dari masing-masing indikator sasaran daerah. Kemudian akan dilanjutkan dengan sasaran perangkat daerah. Jadi nanti Bapak Ibu kami mohon untuk memetakan program-program, kegiatan, dan subkegiatan yang langsung mendukung sasaran daerah. Di sini sudah kelihatan, sudah kami petakan dari misi yang pertama. Misi yang pertama, penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
Tujuan daerahnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bebas KKN. Indikator tujuan daerah, indeks reformasi birokrasi, satuannya indeks. Kemudian di sini nanti ada target, ini kami yang menyusun Bapak Ibu. Kemudian ada sasaran daerah. Sasaran daerahnya adalah terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN dengan indikator nilai capaian kinerja monitoring Center for Prevention atau MCP KPK. Satuannya angka, dan di sini juga ada target, ya, target dari tahun 2022 sampai 2026. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk menghubungkan antara misi, tujuan, sasaran, kemudian indikator sasaran dan lain sebagainya, Bapak Ibu menyambungkan di sini tujuan perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu nanti menuangkan di dalam form ini yang Bapak Ibu isi adalah tujuan perangkat daerah, kemudian indikator tujuan perangkat daerah, kemudian satuannya apa, kemudian Bapak Ibu juga mengisikan targetnya. Selain itu Bapak Ibu juga mengisi sasaran perangkat daerah, indikator perangkat daerah, satuan dan target. Nah, kemudian dari sasaran perangkat daerah itu didukung oleh beberapa program. Di sini sudah kami sebutkan beberapa program yang langsung mendukung sasaran daerah. Antara lain program administrasi umum. Ini perangkat daerahnya adalah Setda. Kemudian program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat ini juga Sekda. Kemudian masih ada lagi banyak ya, ada inspektorat, kemudian BKPP, Sekretariat DPRD, Diskominfo, kemudian Bapeda, BKAD, Dukcapil, dan masih banyak lagi beberapa perangkat daerah yang mendukung sasaran daerah dari misi pertama. Jadi Bapak Ibu, untuk program kegiatan yang langsung mendukung sasaran daerah nanti diisikan di sheet yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, di sini yang kami cantumkan baru programnya saja. Kami mohonkan nanti Bapak Ibu untuk bisa mengisikan kegiatan dan subkegiatan. Jadi nanti ini di-insert saja, di-insert, kemudian Bapak Ibu mengisikan kegiatan dan subkegiatan dari program yang ada di sini. Gitu. Kemudian dan seterusnya nanti ada indikator, satuan dan targetnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah semua saya yakin sudah ada, sudah punya bahannya karena kita juga sudah melakukan DES terkait dengan indikator ya. Indikator program kegiatan subkegiatan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambilkan dari bahan-bahan yang sudah kita susun bersama beberapa waktu yang lalu, sudah kita DES. Nah, itu sebagai bahan untuk dituangkan di form ini. Jadi form ini adalah form yang isinya adalah program kegiatan, subkegiatan yang langsung mendukung sasaran daerah. Kemudian Bapak Ibu tentu masih banyak program kegiatan, subkegiatan yang tidak langsung mendukung sasaran daerah. Bapak Ibu sudah punya daftar program kegiatan subkegiatan. Nah, itu nanti yang tidak langsung mendukung sasaran daerah itu bisa dituangkan nanti, formnya akan kami kirimkan, sekaligus nanti kami kirimkan form yang koreksi dari visi dan lain sebagainya tadi, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, untuk program kegiatan yang tidak langsung mendukung sasaran daerah sebenarnya sama saja. Nanti di form yang yang akan kami kirimkan, nanti akan kami masukkan ke dalam, untuk programnya akan kami masukkan ke dalam RPJMD. Kalau RPJMD yang dulu di tabel 72, nih, semua daftar program yang Bapak Ibu laksanakan selama 5 tahun. Jadi nanti form yang akan kami kirimkan nanti diisi semua program kegiatan, subkegiatan selama
5 tahun nanti untuk dimasukkan ke dalam tabel 72. Ini nanti termasuk di dalamnya adalah program rutin. Jadi Bapak Ibu nanti program rutinnya sekaligus dimasukkan di situ. Kemudian terkait dengan adanya program yang mungkin belum atau kapan itu? Nah, ini Bapak Ibu, tadi ada koreksi dari Sedayu. Ini kok Kapanewon kok ada program baru, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Ya, terima kasih sekali Mbak Budi. Mungkin ini nanti Bapak Ibu, ini nanti akan coba kami diskusikan karena ini bahan ini kami ambilkan dari RKPD. Apakah memang salah di dalam menuliskan OPD-nya atau bagaimana, nanti akan kami koreksi dan nanti kami kirimkan kepada Bapak Ibu semua form yang insya Allah sudah benar begitu. Ingatan Bapak Ibu, informasi kami, barangkali ada yang akan ditanyakan, monggo. Inti dari pertemuan ini seperti ini Bapak Ibu untuk mengisi form ini. Monggo kami berikan waktu kepada Bapak Ibu semua untuk berdiskusi. Kami berikan waktu pada Bapak Ibu semua, monggo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ati dari Pak Dinas Lingkungan Husin. Hidup Kabupaten Bantul. Ya Pak Husin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Ya Pak Husin, kok pakaiannya kok pakai gagrak sini acara Medan ini. Wah, hebat sekali Pak. Kebetulan lagi disambil lagi diklat. Oh gitu ya. Ya. Oke, Pak Husin. Begini Bu Ati, terkait dengan cascading RPJMD dan nanti juga akan menjadi salah satu acuan kita ketika menyusun Renstra perangkat daerah periode 2022 ini ya sampai 2026. Ada mungkin sedikit sedikit bukan koreksi tapi mungkin hanya perlu penjelasan aja. Yang pertama, karena kebetulan kita terkait dengan lingkungan hidup begitu ya Bu Ati. Nah ini kan kalau dilihat ternyata dari cascade itu dari aspek visi misinya sudah masuk, yaitu misi keempat. Kemudian ternyata di situ ada tujuan. Nah tujuan ini karena memang melibatkan terkait dengan ada infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan bencana, ya. Itu ada indikator tentang indikator tujuan. Nah indikator tujuan ini ternyata kan terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, begitu ya Bu Ati. Nah ini kebetulan terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini memang kalau dalam konteks pembangunan lingkungan hidup itu kan merupakan sebuah parameter terkait dengan sejauh mana ketersediaan informasi kita tentang lingkungan kita begitu ya. Jadi mungkin apakah itu nanti pas tidak ditaruh menjadi indikator tujuan begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sasaran, indikator sasaran. Nah ini juga memang sudah baik. Jadi memang sudah terpilah yang terkait dengan bencana, lingkungan hidup, kemudian infrastruktur begitu ya Bu Ati ya. Nah itu yang terkait dengan lingkungan hidup ini karena kebetulan sama. Jadi kita kalau dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup itu kan ukuran keberhasilannya terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Dan ini biasanya nanti dipengaruhi oleh parameter IK, IKU, dan IKTL. Nah mungkin yang menjadi ini kebetulan kan di Dinas Lingkungan Hidup ini kan terkait dengan program pendukungnya Bu Ati.
Karena kebetulan ini dari 7 program yang memang kita laksanakan terkait dengan pencapaian IKLH ini kan baru 4 program yang masuk di 4 program ya, 4 program yang masuk Bu Ati. Apakah terkait dengan program yang terkait dengan penanganan persampahan, kemudian program terkait dengan perencanaan dan penataan lingkungan hidup itu tidak masuk di sini atau bagaimana itu nanti baiknya Bu Ati? Karena memang semua program ini mengarah kepada tujuan untuk mencapai sasaran kinerja Bupati terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Mungkin demikian Bu Ati, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husin. Begini Pak Husin, pertemuan ini kita dalam rangka untuk memetakan ya Pak Husin, memetakan dari visi, misi, tujuan, sasaran sampai seterusnya nanti di perangkat daerahnya ada program, kegiatan, subkegiatan. Tujuan kami seperti itu. Memang kita kan masih dalam tahapan rancangan awal ya Pak Husin ya. Tentu pada saat rancangan awal ini kami sangat terbuka masukan-masukan yang diberikan oleh OPD. Karena memang kami menyusunnya meskipun beserta tim begitu, tetapi kan kita tidak akan pernah menutup masukan dari Bapak Ibu semua. Kalau memang dianggap kurang pas, kami mohon informasi. Justru kami mohon informasi Pak Husin yang pas seperti apa. Memang kalau kita yang sasaran daerahnya ya Pak Husin, indikator sasaran daerahnya untuk yang kualitas lingkungan hidup ya indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, untuk yang tadi yang dipertanyakan adalah indikator tujuannya ya Pak Husin ya. Indikator tujuannya. Nah, kami malah justru begini Pak Husin, kalau memang itu dirasa kurang pas, kami mohon masukan dari DLH begitu. Pasnya seperti apa. Karena ini nanti masih proses panjang, apalagi nanti kita kan masih konsultasi publik nanti siang. Tentu akan banyak menampung berbagai macam masukan. Kemudian terkait dengan program yang mendukung sasaran daerah, ini memang kami memetakannya seperti itu Pak Husin. Tetapi kalau memang dirasa ada yang kurang pas atau ada yang kurang dimasukkan ke dalam program yang mendukung sasaran daerah, kami mohon masukannya. Nanti mungkin di form yang dikirimkan oleh Pak Husin, nanti ada catatan seperti itu Pak Husin. Terus terang, ini yang Bapak Ibu kirimkan nanti, itu nanti akan kami konsultasikan karena kami juga didampingi oleh tenaga ahli. Sebenarnya memang kami harapkan setiap tahapan ini selalu ada komunikasi begitu. Jadi harapan kami nanti kita secara setahap apa yang kita masukkan ke dalam RPJMD, apa yang kita masukkan ke dalam Renstra itu sudah mendekati kebenaran begitu, hal-hal yang benar. Jadi mungkin nanti secara perlahan dan tahap-tahap akan kita selalu koordinasikan. Jadi begitu Pak Husin, kami sangat terbuka untuk menerima informasi dari Pak Husin. Ngaten Pak Husin? Bu Ati, terima kasih. Ini mungkin satu lagi Bu Ati, kebetulan karena juga kami di tingkat perangkat daerah, ini nanti kan kalau terkait dengan RPJMD, memang nanti kan penyusunan sasaran sampai itu nanti sampai dengan level program begitu ya Bu Ati. Ya, sampai program. Kebetulan untuk kami yang di perangkat daerah, baik di kecamatan, Kapanewon dan dinas itu nanti kan terkait dengan penyusunan Renstra, otomatis kan penyusunan nanti rencana program kegiatan itu kan apakah sampai nanti dengan di level subkegiatan atau hanya sampai di kegiatan parameter pelaksanaan rencana pelaksanaan ininya, karena di sini dengan Permendagri 90 ini kita kan akhirnya ada ketambahan lagi jenjang sebuah yang namanya subkegiatan seperti itu Bu Ati. Itu juga mungkin nanti perlu pemikiran bersama saya rasa biar nanti. Mungkin demikian Bu Ati. Pak Husin, tentu untuk Renstra-nya nanti sampai subkegiatan Pak Husin, dan itu sebenarnya sudah perangkat daerah itu sudah siap Pak Husin. Sudah siap karena sudah kita des, masing-masing sudah punya programnya, sudah punya kegiatan, subkegiatan, bahkan sampai indikatornya. Cuma yang mungkin belum fake kemarin adalah targetnya. Nah, makanya kami mengkoordinasikan pada kesempatan ini untuk sekaligus mengisi targetnya. Ngaten Pak Husin? Ya,
satu lagi Bu Ati, saya kalau diskusi dengan Bu Ati itu asik ya. Gini, ini juga karena akan ada dinamika perubahan SOTK kelembagaan, termasuk nanti juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini apakah nanti penyusunan, karena ini kan desain kita sampai dengan tahun 2026, sejauh mana nanti kita bisa menempatkan program pengiatan itu, apakah mengacu ke SOTK kita yang sekarang atau nanti menyesuaikan dengan SOTK yang baru? Karena ketika nanti akan ada kelembagaan baru, otomatis nanti pemilihan program kegiatan pada dan indikatornya pada Permen 90 itu juga mungkin nanti akan mengalami perubahan. Nah, itu antisipasi kita bagaimana nanti ya Bu Ati supaya Renstra yang kita hasilkan itu nanti betul-betul bisa memang mencerminkan perangkat daerah kita sampai dengan tahun 2026. Itu Bu Ati. Pak Husin, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua ya, tidak cuma Pak Husin saya kira. Bahkan saya juga bertanya Pak Husin. Tapi kita bareng-bareng saja nanti, kita selalu komunikasi dengan bagian organisasi. Tentu harapannya nanti sebelum RPJMD itu disahkan, kita sudah punya modelnya seperti itu, sudah punya gambaran perangkat daerahnya, sehingga pada saat kita menyusun Renstra, harapannya juga sudah bisa menyesuaikan dengan yang baru, paling tidak seperti itu. Sehingga kita tidak perlu melakukan revisi lagi. Revisi itu perlu energi, Pak Husin. Masih dimungkinkan mungkin nanti ada penambahan program atau kegiatan nanti menyesuaikan dengan ini ya Bu ya. Kalau nanti ternyata dalam kelembagaan itu ternyata kemarin itu hasil desnya ternyata program dan kegiatan yang terkait dengan ini, petugasan ini belum masuk. Itu masih ada mungkin dinamikanya bisa kita masukkan ya Bu Ati ya. Supaya nanti lebih sempurna saja nanti Renstra seperti itu. Berpendapat Bu Ati. Halo Bu Ati. Sebentar. Pak. Sebentar ya Pak Husin. Pak Tri, monggo. Gimana Pak Tri? Mantap nuwun Bu Ati. Saya Mbak Menawi urun ngombe kemawon ataupun juga menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Husin terkait dengan nanti apakah program kegiatan yang kita susun sudah mengakomodir nanti dengan rencana SOTK yang baru kan gitu. Menurut kami ataupun juga secara pribadi Pak Husin ataupun juga Bapak Ibu yang lainnya, bahwa memang direncanakan nanti di 21 ini kan ada SOTK yang baru kan seperti itu. Kemungkinan seperti itu, entah wujudnya seperti apa. Nah, perkawis nanti untuk tambah atau kurangnya, sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam penyusunan program kegiatan dengan subkegiatan kemarin yang kita lakukan, sekali lagi didasarkan kepada di Permendagri maupun di Kemendagrinya yang 50 yang terakhir, artinya salah program kegiatan dan subkegiatan pendidikan sudah diakomodir di situ. Nah, di sisi lain bahwa bagian organisasi di dalam penyusunan SOTK-nya juga mendasarkan ataupun juga berpedomannya kepada hal yang demikian. Nah, atas dasar hal itu kiranya kan itu apabila pada saat kemarin seluruh program kegiatan maupun subkegiatan sebenarnya kalau itu sudah dimasukkan kan gitu, saya kira tidak akan ada yang miss nanti antara yang di program kegiatan yang di RPJMD dengan SOTK karena sama-sama keduanya itu mendasarkan pada hal yang sama, yaitu di Kemendagri yang 50-nya. Nah, jadi kalau nanti kalau ada yang program ini kok belum ada yang masuk kan gitu, nah monggo saya kira untuk dicermati kembali kan gitu. Sekali lagi kalau kami melakukan tes kemarin adalah bahwa program kegiatan dan subkegiatan yang dipilih itu bukan pada ketugusan kita saat ini kan gitu, tapi monggo berdasarkan pada di Kemendagri-nya sehingga ini pada saat nanti ada SOTK yang baru saya kira nggak akan kaget ataupun tidak akan ada miss kan pada saat nanti yang menjadi acuannya sama, yaitu di Kemendagri 50 terkait dengan program kegiatan maupun subkegiatan. Saya kira mekatan Bu Ati, jadi saya kira nggak usah khawatir nanti pada saat yang dipakai itu sama sumbernya,
ya pasti nanti terakomodir semuanya. Jadi jangan sampai nanti pemilihan program saat ini ya jangan hanya yang dipilih yang dilakukan saat ini seperti yang tadi kan disampaikan oleh Pak Husein yang di saat ini kan yang di DLH kan yang sudah 7 kan gitu, sudah masuk semua. Selesai saya kira nanti di SOTK-nya nggak ada masalah kan. Pegawai nanti mau penamaannya atau yang nanti nangani bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, saya kata nanti itu menjadi domainnya teman-teman di bagian organisasi kan seperti itu. Termasuk juga yang contohnya yang di PU yang saat ini programnya menjadi tambang. Sudah ada semua. Nah, nanti mau yang bentuknya organisasi seperti apa kan itu tinggal menyesuaikan nanti yang mampu siapa. Teman-teman organisasi sudah mengenal hal itu. Saya kira demikian. Makatan Bu Ati. Jadi saya kira ini juga masukan juga buat kita semuanya kan untuk monggo nanti untuk program kegiatan masuk kegiatan yang digunakan tidak hanya yang template-nya saat ini dalam artian yang apa kalau orang ngeprint itu hanya jangan yang current page-nya saat ini gitu Pak Jan, tapi harus all-nya gitu biar nanti enak pada saat nanti kelembagaan yang baru juga tidak akan tergagap-gagap gitu. Oh ini kok belum masuk kan. Makatan Bu Ati, Pak Husein, matur nuwun. Matur nuwun Pak Tri. Terima kasih Pak Tri, masukannya sudah terjawab Pak Husein. Ampun Bu Ati, nanti tinggal ini aja kita banyak diskusi banyak aja kalau misalnya nanti ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan atau dikomunikasikan begitu ya Bu Ati ya. Terima kasih Pak Husein. Semoga teman-teman organisasi nggak lepas dari Kemendagri 50-nya itu. Iya. Matur nuwun Pak Tri, Pak Husein. Mungkin Bapak Ibu yang lain monggo barangkali ada yang akan didiskusikan. Yang saya Bu Ati. Nggih. Ora Bu Ati. Oh nggih Pak Suradi nggih. Monggo Pak Suradi. Terima kasih atas waktunya. Yang saya Bu Ati untuk tadi kita lihat untuk yang sasaran daerah kemarin kita memang yang angka harapan angka harapan sekolah nih Bu Ati. Itu kan kalau yang dari dinas kesehatan mungkin kan itu ada pendukung dinas lainnya, tapi kan untuk yang khusus untuk Dipora itu kan hanya Dipora saja, padahal untuk menghitung angka harapan lama sekolah itu kan usianya sampai 25 tahun. Nah, itu padahal kewenangan dari Dinas Pendidikan itu kan hanya sampai umur 15 tahun. Dan nanti sisanya yang 16 tahun yang SMA ke D3 itu kan kalau kan kemarin kan kita sepakat saling sharingnya kan. Mungkin kan kalau ada mungkin kalau sing umur SMA itu untuk biar isih do sekolah itu kan mungkin anak sing saka PMD atau sing untuk itu apakah nggak ada ya program kegiatannya di OPD lainnya itu, karena kita mesti yang umur yang di atas 15 itu kita sudah nggak bisa cover itu. Nah, maksudnya pendukung OPD-nya untuk mencapai angka harapan lama sekolah itu loh Bu. Karena kita kan hanya kewenangan sampai 15 tahun. Atau yang itu mohon mungkin Bapeda saged gimana OPD lain ada yang bisa sinkron ke kita, karena otomatis nanti ketika pencapaian sasaran itu mungkin kita nggak memungkinkan kan kita nggak bisa cover yang umur di atas itu Bu. Mungkin itu aja Bu Ati, karena sangat sulit itu nanti yang anunya. Matur nuwun Pak Suradi informasinya. Kami bisa memahami Pak Suradi karena memang kewenangan dari Dipora hanya sampai SMP ya Pak ya. Yang SMA saja sudah provinsi, kemudian apalagi yang perguruan tinggi. Tentu setelah SMP harus ada yang bisa mengcover itu. Ngaten toh Pak? Tekanipun. Nah, OPD mana yang bisa ikut berperan di dalam mendukung sasaran daerah terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan indikator sasaran daerahnya angka harapan lama sekolah. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih, coba nanti Pak kita petakan lagi nggih. Nanti barangkali bisa kita lihat bersama-sama nanti OPD mana yang bisa ikut berperan di sini. Misalkan ada tadi mungkin PMD itu kan bisa misal bantuan sing
umur itu biar isi sekolah terus gitu loh Bu. Misal itu hanya contoh aja. Nggih, Pak. Nggih. Tapi saya nggak tahu program kegiatannya yang ada di OPD lain. Nggih, Pak Suradi. Ya. Karena ini merupakan sasaran daerah, tentu Bupati tidak akan tinggal diam, nggih. Mungkin nanti bisa dicarikan sumber pendanaan yang lain, mungkin dari CSR dan lain sebagainya. Kita pikirkan bersama-sama. Nggih, matur nuwun Pak Suradi informasinya. Ya Bapak Ibu, monggo barangkali masih ada yang akan didiskusikan, kami persilakan. Saya Mbak Ati dari Dinas KUKMP. Oh, nggih Pak Agus, nggih. Nggih, monggo Pak Agus, dipersilakan Pak Agus. Saya hanya akan tanya, jadi plotting misi dari Bapeda untuk dinas itu apakah hanya itu atau memungkinkan kemudian dinas yang satu itu tambah menangani misi yang lain. Jadi misalnya kaitan dengan industri itu kan berkait erat dengan industri hijau. Apakah memungkinkan DKUKMP yang menangani industri itu kemudian menangani tentang tadi misi yang keberapa yang kaitan dengan lingkungan misalnya. Saya itu saja Mbak. Matur nuwun Pak Agus. Jadi untuk yang terkait langsung dengan sasaran daerah, ini memang kita coba untuk memetakan ya Pak Agus ya. Untuk memetakan dan masing-masing memang kita sesuaikan dengan tugas fungsi dari masing-masing perangkat daerah. Nah, kalau misalnya lintas misi sebenarnya memungkinkan juga, tetapi memang kita harus memetakan lagi Pak Agus, dan ini juga mungkin perlu masukan juga barangkali dari Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya memungkinkan, tetapi kalau kita masuk ke lingkungan hidup itu di sininya coba saya lihat. Maksudnya di sini ya Pak Y. Di daya dukung sasaran daerah yang terpenuhi sarana prasarana publik ini ya Pak ya. Coba saya share screen aja. Maksudnya yang di sini Pak Agus ya. Yang misi keempat ngaten Pak. Sasaran daerahnya terpenuhnya sarana prasarana publik. Nah, karena sasarannya seperti ini, Pak Agus, kemudian indikatornya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ini bukan yang IKLH ya Pak ya, yang IKLH hidup. Yang ini terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. Tentu ini yang berkaitan langsung, yang secara langsung ya Pak Y, mendukung sasaran daerah adalah DLH ya Pak Y. Maksudnya gini Pak, jadi kita memang memetakan program-program dari perangkat daerah yang langsung mendukung sasaran daerah begitu Pak. Dan nanti untuk program-program yang dari DKU KMP itu memang sudah ada yang masuk di misi pinten nggih. Itu sudah ada tersendiri Pak Agus. Misi 3 sudah ada tadi Pak. Dalam Pak. Yang misi 3 kan sudah ada. Dan nanti programnya apa ya Pak ya kalau misalnya di sini yang di IKLH? Yang di IKLH. Dulu itu pernah ada masalah begini Mbak. Jadi ketika di industri piungan itu masalah lingkungan itu mau diserahkan kepada perindustrian. Gitu. Awalnya begitu. Nah, terus kami personilnya juga nggak ada, anggarannya nggak ada dan sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya itu memang tugasnya DLH, nanti kami bisa memberikan masukan ke DLH, misalnya penanganan terhadap industri seperti itu. Nah, kemudian nanti yang nangani memang harus Bapeda, memang benar-benar ditangani. Dan nanti kemudian
kalau muncul di kawasan industri atau ada di sentra-sentra industri ada permasalahan seperti itu, harapan saya juga kemudian respeknya dari DLH ada. Iya, Pak. Iya, matur nuwun Pak Agus masukannya. Yang pasti memang kita memetakannya di sini sudah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Jadi nanti kalau untuk peran secara kolaboratif saya kira itu bisa dikoordinasikan ngaten Pak Agus ya. Masing-masing sudah punya peran tetapi tentu tidak akan bisa lepas begitu. Jadi peran sekarang kan memang harus kolaborasi. Ngaten Pak? Iya. Monggo Pak Muri nggih. Selanjutnya Pak Muri. Halo Pak Muri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Oke, ngapunten Bu Wati tidak bisa mengikuti dari awal dengan intens karena di samping melakukan pekerjaan rutin. Mohon maaf nanti kalau apa yang saya sampaikan sekiranya kurang pas, mungkin mohon diluruskan. Pak. Berkaca dari pengalaman penyusunan dan hasil RPJMD kita periode 2016-2021, mungkin nanti perlu kita adakan pertemuan khusus gitu setelah nanti data pengisian tabel dari OPD-OPD ini masuk kemudian direkap oleh teman-teman bidang perencanaan dan Bapeda pada umumnya. Nanti perlu kita Bu, segera kita cermati lagi di tim penyusun RPJMD. Karena ya kita tidak menyalahkan masa lalu ya. Saya yakin teman-teman sudah berjuang secara optimal, tapi tidak ada salahnya kita terus berusaha untuk berpikir dan menyempurnakan. Karena yang masa lalu pun memberikan sumbangan yang cukup besar karena mungkin ada kekurangan di sana-sini, justru itu memberikan ruang bagi kita untuk mempelajari dan mengadakan perbaikan di masa yang akan datang. Oke, jadi sebagai contoh, di masa yang lalu itu RPJMD-nya kita misalnya ada satu OPD yang dibebani banyak sekali indikator capaian indikator kinerja utama kabupaten misalnya. Contoh kemarin itu kalau nggak saya salah ingat itu Dinas Pertanian. Dinas Pertanian, ya Dinas Pertanian. Wah itu kok bisa sampai 5 indikator kabupaten itu diampu oleh satu OPD. Nah, kemudian ada beberapa OPD yang lain itu malah ini kaitannya dengan capaian indikator utama IKU kabupaten di mana gitu. Saya berusaha untuk mencari-cari kok tidak ketemu. Nah, jadi terus ada juga OPD dan itu sebagian besar itu ada indikator capaian kinerja utama OPD itu kurang nyekrup dengan IKU-nya kabupaten. Terus kemudian yang kedua itu IKU OPD itu tidak sepenuhnya dalam kewenangan dan kemampuan OPD itu untuk memanagenya. Nah, misalnya salah satu contoh ya, sebenarnya ada beberapa, tapi waktunya mungkin tidak mencukupi kalau saya sebutkan banyak contoh. Misalnya katakanlah indikator kemarin yang Pol PP itu kriminalitas, angka kriminalitas gitu. Waduh, Pol PP fungsi utamanya penegakan perda sampai mengampu angka kriminalitas. Itu misalnya salah satu contoh. Banyak contoh yang lain saya tidak mengatakan itu satu-satunya begitu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sinkronkan nanti dengan SOTK-nya, terus kemudian program kegiatan, subkegiatannya, kemudian anggarannya, kemudian juga target kinerja dari program kegiatan dan subkegiatan itu apakah nyekrup sampai dari yang paling mikro sampai ke yang makro di tingkat kabupaten. Nah, itu kalau kita membayangkan seandainya
target itu ditetapkan, sementara kewenangan dan kemampuannya sangat tidak memadai untuk mencapai target itu, maka sebaiknya target itu harus kita kita cermati dan kemudian kita revisi, kalau perlu kita rombak total, sehingga itu adalah target capaian kinerja yang memang benar-benar visible dan realistis bisa dicapai oleh OPD itu sesuai dengan kewenangan dan penganggarannya. Kemudian nanti pada saat kita menyusun kelembagaan, kita pastikan selain hal-hal yang menyangkut pelayanan dasar atau pelayanan publik lainnya yang wajib, itu kita pastikan bahwa setiap OPD itu IKU utama OPD itu nyekrup ke IKU kabupaten, terus kemudian harapannya antar OPD itu kira-kira bisa berimbang, Bu Ati. Kontribusinya bisa berimbang untuk mencapai sasaran atau IKU kabupaten. Nah, ini mungkin nanti diskusinya lumayan panjang, Bu Ati. Mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan secara umum, nanti kita bahas di tim penyusun RPJMD bersama tim ahli. Terus kemudian yang kedua, Bu Ati, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan, dan ini sangat membantu sepertinya, dan pengalaman saya waktu di Bapeda kemarin memang dalam penyusunan indikator kinerja dan juga terutama cara pengukurannya, itu teman-teman mengalami lumayan hambatan yang lumayan banyak, Bu, di berbagai OPD. Ya, tidak terkecuali kemarin ketika saya mendampingi teman-teman di DPTR, apalagi ditinggal kasubag programnya lagi gitu. Nah, itu di tabel tadi, Bu Ati, di tabel tadi itu seandainya bisa memungkinkan ditambah cara pengukuran atau rumus di tadi, Bu Ati, nyun tulung di tabel tadi. Di tabel tadi bisa ditampilkan, di situ ada indikator, terus kemudian ada satuan. Nah, di antara indikator dan satuan itu mungkin bisa disisipkan cara pengukuran atau garis miring atau rumus begitu, Bu. Ini akan membantu nggih. Nah, antara indikator tujuan dan satuan yang yang di perangkat daerah, Bu, yang dengan perangkat daerah terutama. Nah, itu bisa disajikan rumus atau cara penghitungannya, sehingga ini akan membantu semua pihak untuk menyamakan persepsi bahwa indikator itu dicapai dengan variabel-variabel rumus yang bisa dicapai begitu, atau bisa diukur dengan lebih baik. Mungkin sementara itu saja dulu, Bu Ati, secara umum apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak sih sebenarnya, tapi mohon sampai di sini dulu dan memberi kesempatan kepada rekan-rekan OPD yang lain untuk memberikan masukan. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf, Bu Ati dan Bapak Ibu sekalian OPD yang tergabung di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan Mas Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muri masukannya. Jadi saya sangat sepakat, Pak Muri, kami sangat sepakat atas masukan Pak Muri. Jadi Bapak Ibu, Pak Muri ini adalah salah satu aktor penyusun RPJMD 2016-2021 ya Pak Muri ya. Enggak, sebenarnya bukan penyusun, Bu. Salah satu aktor, Pak. Tidak ikut menyusun, tapi sebenarnya pada saat perubahan kemarin itu ikut. Oh iya. Aktor pentingnya Pak Husin dulu ya. Ya, Pak Husin itu, Bu. Iya. Aktor pentingnya Pak Husin dan kawan-kawan tentu nggih. Terima kasih sekali Pak Muri masukannya. Tentu ini akan menjadi masukan kami dan nanti akan kita tindak lanjuti seperti yang sudah kami sampaikan tadi Pak Muri, bahwa kita memang minta masukan dari Bapak Ibu semua untuk bahan kita untuk RPJMD maupun Renstra, dan nanti tentu akan kita cermati bersama-sama. Ngaten Pak Muri, dan tadi sudah kami tambahkan Pak untuk kolom formulanya memang sangat
sangat penting untuk memasukkan formula ini karena jangan sampai nanti kita kebingungan manakala akan mengukur, apalagi kalau sudah ada pergantian personel begitu. Jadi nanti sudah ada catatan-catatan yang yang pasti di dalam pengukuran dari keberhasilan masing-masing indikator. Baik, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang akan didiskusikan? Dinsos, Bu. Dinsos, Bu. Oh, iya, monggo Dinsos. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nala, monggo Mbak Nala. Izin matur Ibu, kebetulan ini di misi Dinas Sosial itu ada di misi kelima dari Bupati Bantul, dan di sini tuh misi kelima itu hanya diampu 2 OPD Bu, yaitu DPPK BPMD sama Dinas Sosial. Namun kemudian di tujuan ini di turunnya di kesejahteraan sosial di sini itu kita agak kesulitan ketika indikatornya itu pendapatan per kapita Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk indikator sasaran yang kedua yaitu di sini juga ada IPG, itu juga di luar kemampuan kami Bu. Terus kemudian yang ketiga IPG ya. Kalau Kabupaten Layak Anak mungkin kita bisa sudah oke Bu dengan indikator dan indikator sasaran dan tujuannya. Mengingat yang mengampu di misi kelima itu hanya 2 OPD, DPP, KBPMD, dan Dinas Sosial, mohon arahan terkait dengan indikator tujuan dan indikator sasaran yang kesejahteraan sosial, Ibu. Terutama di indikator sasaran yang angka kemiskinan dan indeks pembangunan gender. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, seperti itu saja, Bu. Kita mohon arahan di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Nala. Jadi untuk misi 5 itu sasaran daerahnya meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok rentan, ya. Tadi tujuannya, bentar. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Ibu. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Iya. Keberatan dari pendapatan per kapita nopo Mbak Nala? Indikator tujuannya? Maksudnya kalau kita menghitung pendapatan per kapita itu kan besar sekali ya Bu ya. Kita hanya 2 OPD. Kebetulan di OPD kami itu kemungkinan nanti di SOTK baru akan berpisah antara pemberdayaan perempuan dan dinas sosial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tempat kami penanganan kemiskinan itu hanya untuk penanganan kemiskinannya. Jadi lebih ke penanganan kemiskinannya, Bu. Lebih ke datanya, kemudian lebih ke jaminan dan bantuannya. Jadi kalau untuk pendapatan per kapita itu lebih ke pemberdayaan dan usaha dari masing-masing masyarakat tuh diampu oleh siapa, kami kurang paham, Bu. Karena kan kalau pendapatan per kapita faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak, Bu. Sedangkan ini cuma diampu 2 OPD. Jadi kalau untuk melihat pendapatan per kapita menjadi indikator, sedangkan itu cuma diampu 2 APD ini saja, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita di kabupaten, PDRB-nya itu kan ada beberapa faktor, Bu, dan itu kita sepertinya sangat di luar dari atau mungkin Mbak Nala. Matur nuwun Mbak Nala. Jadi perlu diingat Mbak Nala, ini adalah tujuan daerah, Mbak Nala. Artinya ini adalah bupati yang bertanggung jawab, bukan perangkat daerah. Dengan misi ini, misi 5 ini, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu. Tujuan daerahnya, jadi ini tujuan pemerintah Kabupaten Bantul, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian indikatornya adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu sebenarnya kan kita sudah bisa mendapatkan informasi angkanya dari BPS. Jadi tidak perlu menghitung meskipun di dalamnya itu banyak sekali komponennya, ada 26 sektor yang berperan di situ, ya. Ada 26 sektor. Nah, tapi kan itu yang bertugas menghitung adalah BPS.
Jadi memang di sini yang mengkoordinasikan atau yang yang mengkoordinir agar tercapai pendapatan per kapita yang mestinya atau yang layak bagi masyarakat Kabupaten Bantul adalah tanggung jawab dari pemerintah. Dalam hal ini ukuran keberhasilan dari kinerja bupati, begitu Mbak Nala. Kemudian sasaran daerahnya, ini turunnya jumlah masyarakat kurang mampu. Indikator sasaran daerahnya adalah angka kemiskinan. Jadi ini juga sasaran daerah, bukan sasaran perangkat daerah. Nah, yang menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah, dari dinas sosial adalah nanti Mbak Nala bisa memetakan di sini di kolom S ini, Mbak, tujuan perangkat daerah. Kemudian indikatornya apa, dengan formula apa, tadi kan ada masukan dari Pak Muri. Oke, kemudian satuannya apa, kemudian targetnya berapa, baru menuju ke sasaran perangkat daerah, sasarannya dinas sosial, dan seterusnya sampai ke program yang mendukung sasaran daerah tadi, Mbak Nala. Ngaten, Mbak Nala? Baik, Bu, paham, Bu. Berarti ketika nanti itu tujuan daerahnya itu indikator tujuan daerahnya itu pendapatan per kapita naik, maka kesejahteraan sosial masyarakat naik. Jadi kesejahteraan sosial masyarakat itu akan meningkat ketika pendapatan per kapita naik, seperti itu, Bu. Jadi memang kalau mengukur kesejahteraan ya Mbak, kesejahteraan itu kan angka yang suatu kondisi yang sebenarnya kalau dihitung secara kuantitatif sangat sulit ya Mbak. Sejahtera itu kita menggambarkan pun kan sulit ya. Makanya kita membuat semacam proksi, Mbak. Proksi itu adalah sebuah ukuran yang memang kita ciptakan untuk bisa mengukur suatu kasus. Nah, dalam hal ini adalah mengukur kesejahteraan sosial. Kita menggunakan pendapatan per kapita, begitu Mbak Nala. Ngaten? Baik, Bu. Siap. Oke. Sampun? Makasih, Bu. Kami tunggu ya, Mbak ya. Nanti setelah kami kirimkan formnya. Baik, Bu. Berapa lama, Bu, deadline-nya? Seminggu. Oh ya, siap, Bu. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang lain? Mungkin Mbak Eka, Mbak Junis yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RSUD Sabtono, Mbak. Oh, Pak Sabtono, monggo Pak Sabtono. Ini terkait dengan sasaran daerah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator sasaran daerah umur harapan hidup. Itu kan kalau di RSUD itu salah satu yang mendukung adalah kegiatan terkait dengan BLUD, Mbak Ati. Kegiatan BLUD dengan BLUD. Pada tahun ini memang kegiatan BLUD itu masuk program yang ada di list itu, ada di program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat UKM UKP. Tetapi menurut regulasi Permendagri 64 tahun 2020 terkait dengan penyusunan APBD 2021 itu kan diamanatkan bahwa kegiatan BLUD itu masuk dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota sama dengan yang gaji itu berarti. Itu apakah yang kegiatan BLUD ini juga bisa kami masukkan ke program yang mendukung itu sasaran daerah? Karena memang walaupun itu namanya program kayak gaji, tapi itu isinya adalah yang mendukung itu tadi peningkatan derajat kesehatan dengan indikator umur harapan hidup. Matur nuwun, Mbak Ati. Nun sewu Pak Sabtono. Jadi itu belum masuk di sini nggih? Belum masuk di listnya ini nggih? Belum nggih. Karena memang untuk tahun ini untuk yang BLUD sudah masuk untuk tahun ini, tapi tahun 2002 ini kami harapkan sesuai dengan petunjuk Permendagri untuk BLUD masuk ke program penunjang urusan pemerintah sama dengan yang gaji.
Mungkin ini perlu kami diskusikan dulu ya Pak Sabtono. Mungkin saya belum bisa menjawab sekarang, karena ini kan hal yang baru, barangkali. Jadi nanti harapannya Pak Sabtono itu bisa masuk di penunjang ya Pak ya, bukan di yang mendukung sasaran daerah, kan? Iya, tapi memang kegiatannya penunjang. Itu yang BLUT memang arahnya seperti itu. Kegiatan-kegiatan BLUD itu diarahkan program yang ke penunjang ya. Walaupun kegiatannya sebenarnya core-nya kegiatan itu untuk langsung itu ke sasaran, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan umur harapan hidup. Ini menjadi catatan kami Pak Sabtono. Nanti kami diskusikan dengan teman-teman dulu. Nanti kami informasikan ke Pak Sabtono ya Pak. Ngaten ya Pak? Halo. Bu Ati, Oh, ada Bu Diana ya, monggo. Ini ada Bu Diana. Halo. Tadi kan saya mendengarkan bahwa untuk yang BLUD tadi disampaikan bahwa menggunakan program penunjang urusan pemerintah daerah ya Mas. Halo Mas Sabtono. Ya. Artinya kan sama seperti menggunakan program yang di kesekretariatan ya Mas, yang pada perangkat daerah kan itu. Iya, kayak gaji segala itu. Apakah memang aturan dari Permendagri atau apa ya Mas, tentang BLUD memang spesifikasinya Permendagri 64 2020 Mbak. Permendagri 64 tahun 2020 memang sudah menunjuk program itu Mas. Iya, itu sudah, kami kemarin sudah bersurat juga Mbak, suruh mindah programnya dari UKP UKM ke penunjang urusan, tapi karena sudah di RKPD-nya belum tercantum, Pak Nugroho nggak mau. Pak Nugroho maunya kan harus inline dengan RKPD. Sehingga untuk tahun 2021 programnya masih UKP UKM. Tapi kalau kita luruskan dengan regulasi, itu sebenarnya masuk ke penunjang urusan itu. Di Permendagri 4 tahun 2020 ya Mas ya. Nanti kami akan cek lagi Mas. Karena kan sebenarnya kalau kekhawatiran kami gini, kalau di rumah sakit itu kan lebih ke arah memang penunjang untuk UKP ya Mas. Apakah program itu tepat seperti itu? Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi. Saya juga akan ngecek yang di Permendagri 4 tahun 2020 itu. Itu kan untuk penyusunan APBD ya Mas ya? Gitu? Iya, penyusunan APBD 2021. Itu, ya betul. Ya. Matur nuwun Mas, nanti kita diskusi lagi ya Bu Ati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bagian lampiran Mbak Diana, di bagian lampiran nanti ada klausul terkait dengan kegiatan BLUD seperti itu ada. Oke, Mas. Iya. Makasih Mas Sabtono. Matur nuwun Bu Ati. Mbak Diana, terima kasih. Saya nggak tahu kalau Mbak Diana sudah selesai. Beda ruang. Monggo Bapak Ibu. Yang lain monggo. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. DPMPT? Nggih. Monggo Mbak Wiwin. Matur nuwun atas waktunya. Mungkin ini Bu terkait dengan misi 1 nggih. Mungkin mohon dipertimbangkan, itu kan kalau kita tarik di kolom L itu kan indikator sasaran daerahnya itu kan nilai capaian kinerja Monitoring Center for Prevention MCP-KPK nggih. Sementara di sekitar 3 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir itu kan di MCP-KPK itu ada beberapa area yang itu memang didukung oleh beberapa OPD, salah satunya kan MPT di area pelayanan terpadu satu pintu. Jadi mungkin mohon dipertimbangkan untuk OPD-OPD yang mungkin nanti mengampu terkait misi 1, karena di form ini kami cermati kok DPMPT tidak termasuk, atau mungkin bahkan OPD-OPD yang lain yang memang 3 tahun terakhir ini kita benar-benar mensupport untuk pencapaian kinerja MCP-KPK. Makaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wiwin. Malah sekaligus kami mohon masukan dari Mbak Wiwin. Kira-kira OPD mana yang memang berkontribusi untuk MCP ini? Langsung berkontribusi. Kita sebenarnya tahu Bu, cuman yang paling mungkin yang bisa memberi masukan inspektorat Bu, karena tim adminnya kabupaten itu di inspektorat. Gitu.
Itu ada di BMPT, Dukcapil, kemudian BKAD, Bapeda juga. Dukcapil sudah, Bapeda sudah, Dinsos sudah, KBPMD sudah, Kesbangpol, mana lagi ya? BKAD. Ya, BKAD juga sudah. Nanti coba kita cek lagi ya Mbak Wivin. Matur nuwun masukannya Mbak Wivin. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang masih mau ngendiko. DKUKMP. Monggo Mbak Siti. Monggo Mbak. Dengan sasaran daerah itu kami cermati di situ hanya ada generasi indikatornya. Ekonomi. Sementara kami mengambil di bidang perindustrian juga, apakah di situ nanti bisa tercover di indikator itu, ataukah nanti akan ada lagi bisa memunculkan yang lain, misalnya untuk pertumbuhan industri. Yang kedua, nanti kami coba untuk mencermati kembali program-program yang ada di situ, yang sudah tertuang di situ. Mungkin nanti kami apabila masih ada yang terlewat, kami menambahkan, Ibu. Yang Gini rasio ya Pak Gini rasio. Mbak, tambahan Mbak. Monggo Pak Agus. Gini, saya mau perjelas jadi apa yang disampaikan Bu Siti tadi begini. Kalau dulu kan ada Ibu Bupati itu pertumbuhan industri. Cakupan industri kalau dulu. Nah ini kemarin rencananya pertumbuhan industri begitu. Kalau di sasaran daerah tidak muncul, apakah nanti pertumbuhan industri itu bisa menjadi Ibu Bupati atau justru kira perlu Ibu Bupati gue jadi ikune OPD baik gitu pertanyaan saya. Pak, menurut saya kalau untuk yang sasaran daerah terwujudnya, sebentar saya buka dulu di misi 3 ya, pendayagunaan potensi lokal, penerapan teknologi mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas. Jadi begini Bapak, memang ini indikator sasaran daerahnya adalah Gini rasio. Gini rasio itu untuk mengukur ketimpangan pendapatan dari penduduk ya Pak, pendapatan. Jadi ini memang kita kalau untuk mengukur pertumbuhan industri, saya kira itu terlalu sempit kalau untuk ukurannya kinerja bupati, Pak. Jadi itu justru itu bisa menjadi indikatornya perangkat daerah menurut kami. Ngaten, Pak. Ya, soalnya kalau dulu menjadi Ibu Bupati itu. Begini Pak, karena sebenarnya untuk indikator ini memang kita itu diminta untuk merumuskan secermat mungkin. Artinya memang kita harus membuat indikator yang simpel tapi bisa mencakup semuanya untuk yang indikator bupati. Kalau yang kecil-kecil itu banyak sekali Pak masukan kemarin dari provinsi. Ini bisa kami contohkan untuk indikator pada RPJMD tahun kemarin itu yang pertanian itu kecil-kecil sekali lah, itu menjadi evaluasi dari DIY. Nah, maka dari itu berbekal pengalaman kemarin, memang kita membuat indikator sasaran daerah yang betul-betul memang itu sesuai dengan ranahnya bupati. Jadi bukan yang sekup per sektor begitu, enggak seperti itu Pak. Mohon maaf, ngaten Pak. Ngaten Pak Agus. Menambahkan Ibu. Ini untuk rumusan dari misi 3. Ini saya lihat hanya sampai dengan penyerapan investasi. Sementara dulu ada draft lagi sebelum di sini ada sampai dengan ekonomi inklusif gitu ya. Yang untuk misi 3. Kalau saya baca dulu di misinya Bapak. Misi 3. Pendaya gunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Rumusannya apakah pakai yang panjang atau cukup yang ada di form Ibu ini? Terima kasih Bu. Jadi begini Mbak, ini sudah coba kami
ini sudah kami sesuaikan nggih, di misi 3 ini menggunakan yang ini Mbak. Menggunakan yang sampai investasi ini nggih. Karena intinya sebenarnya memang intinya kan di investasi ini ya Mbak nggih. Untuk inklusif kan itu merupakan salah satu cakupan nggih, salah satu sasaran yang nanti harus betul-betul kita cover begitu. Tapi intinya di sini kan yang menjadi core-nya adalah di investasi. Jadi misinya menggunakan yang ini Mbak Siti. Ngaten? Kominfo nggih. Monggo ya. Kominfo Pak ya. Sugeng. Ya, terima kasih Bu. Iya, monggo Pak Sugeng. Ini Bu, terkait dengan indikator Kominfo itu kan ada dimasukkan di dalam penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan seterusnya itu. Ya, di dalamnya kalau Kominfo terkait dengan infrastruktur kayaknya kok lebih pas di misi 4 itu Bu. Peningkatan infrastruktur, karena pengertian infrastruktur sendiri kan tidak hanya jalan, jembatan, dan lain-lain itu secara, tetapi bisa lewat jaringan komunikasi dari infrastruktur. Kalau memungkinkan untuk dialihkan gimana Bu? Adakah pengaruh yang lain? Gitu. Yang kedua, di indikator di tingkat provinsi kemarin yang waktu bahasan di RKPD itu kan ada IGI, Indonesian Government Index itu. Nah ini turunannya di tingkat kabupaten. Kalau yang tahun kemarin kan ada percepatan reformasi birokrasi. Itu bagian dari IGI. Nah, pengukuran IGI yang sekarang ini posisinya di mana? Kemudian penguatan reformasi birokrasi ini sendiri hanya salah satu dari IGI itu. Seingat saya seperti itu, Bu. Itu mohon tanggapannya, Bu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sugeng. Mungkin barangkali nanti bisa dibantu Mbak Diana atau Bu Novi, atau Mbak Yunis dan teman-teman yang lain. Jadi begini Pak, Kominfo kalau kita mencermati tugas fungsinya, tentu itu adalah terkait dengan teknologi informasi ya Pak Nggih. Bukan sarprasnya nggih Pak Nggih. Sarpras itu kan hanya salah satu inputnya, tetapi dari outcome dari pelaksanaan kegiatan, program kegiatannya tentu harapannya adalah menyediakan informasi ataupun jaringan yang yang mumpuni begitu, harapannya seperti itu. Kalau Kominfo dipindahkan ke Sarpras, kami merasa kurang pas Pak Sugeng. Karena itu hanya salah satu inputnya dari Kominfo. Dengan memperbaiki sarana prasarana infrastruktur itu kan nanti hasilnya menjadi jaringan menjadi lebih merata dan lain sebagainya, informasi bisa lebih cepat begitu. Salah satunya kan dari sarprasnya, tetapi inti dari tusi dari Kominfo kan bukan di situ Pak, bukan di sarprasnya. Ngaten Pak? Iya, yang kedua itu yang IGI itu. Maksudnya posisi sekarang di mana itu maksudnya gimana tuh Pak? Saya kurang paham itu. Yang pertanyaan pertama tadi kan menyangkut posisi pengukuran kegiatan atau program kami itu keseluruhan kan hanya masuk di penguatan reformasi birokrasi. Beberapa program yang terkait dengan Kominfo. Ada 3 urusan di tempat kami. Urusan komunikasi informasi, kemudian urusan persandian dan statistik. Tiga-tiganya masuk di indikator atau di misi pertama. Sedang di judul misi keempat itu ada peningkatan infrastruktur. Maksud saya kalau
infrastruktur kami itu karena itu juga bagian dari infrastruktur, apa-apa pengukuran itu tidak lebih tepat kalau masuk di misi 4 gitu. Yang pertanyaan kedua yang masalah IGA itu pengertian saya kan Indonesian Government Index itu mengukur beberapa indikator pecahan yang diampu oleh beberapa OPD. Salah satunya terkait kemarin memang dimasukkan di reformasi birokrasi itu juga. Nah, ini pada tingkat sekarang ini di RPJMD sekarang ini IGA itu masih menjadi indikator tingkat kabupaten atau sasaran daerah atau tidak gitu. Karena kemarin waktu di bahasan U-Meeting RKPD provinsi kan itu bagian dari isu pokok yang dikemukakan oleh provinsi. Pak Sugeng, sampun Pak. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama saya kira sudah terjawab. Itu lebih pas memang di misi 1. Yang pertanyaan kedua, perlu Bapak presani nggih di layar nggih. Ini saya di misi 1 yang di indikator tujuan Pak, indeks reformasi birokrasi. Nah, ini sebenarnya kan sudah masuk di sini Pak, malah justru di tujuan daerah Pak, tidak hanya di sasaran daerah. Jadi antara tujuan dengan sasaran daerah itu kan lebih luas di tujuan daerah. Jadi apa yang Pak Sugeng ngendikake itu sudah tercover di tujuan daerah Pak Sugeng. Ya, nggak apa-apa Bu, kalau masuk di situ nggak apa-apa. Yes, sudah Pak, sudah masuk di sini. Ngaten? Ya. Sudah cukup Pak? Ya. Kalau sudah, masih ada lagi. Gimana? Yang indikator government index di levelnya dulu kemarin dikuatkan juga di provinsi bahwa itu bagian dari pengukuran pembangunan di tingkat daerah. Nah ini adakah dimunculkan indeks government ini atau hanya salah satu dari sub indeks itu yang kita ampu, khususnya di salah satunya adalah di Kominfo yang penguatan reformasi birokrasi maupun OPD-OPD yang lain yang terkait dengan penguatan reformasi birokrasi ini. Ngaten Pak Sugeng, untuk reformasi birokrasi sebenarnya kan sudah tercover di sini nggih Pak nggih. Ini sudah tercover di tujuan daerah maupun di sasaran daerah. Jadi nanti kalau untuk perangkat daerahnya monggo menyesuaikan Pak Sugeng. Saya kira seperti itu nggih. Mungkin lebih pasnya nanti kita diskusikan mungkin di forum yang lebih bisa offline gitu. Nanti derek Pak Sugeng. Kami derek saja, tapi yang pasti ampun kesupen nggih Pak ngisi niki nggih Pak. Yap, isi formnya. Monggo Bapak Ibu barangkali masih ada yang dari pertanian Bu. Oh iya, monggo Mbak Andri. Mbak Andri monggo. Setelah saya cermati yang ada di form ini program kegiatan yang masuk cuma urusan pertanian dan urusan kelautan perikanan nggih, Bu Ati. Yang urusan pangan kok tidak ada di situ sama sekali. Napa sengaja napa pripun? Pangan. Masuk saya lihat tidak ada. Gini Mbak Andri. Jadi gini, kita memetakan ini adalah yang langsung mendukung sasaran daerah Mbak Andri. Tentu kami memang kami minta untuk dipetakan itu, barangkali ada masukan dari OPD, tapi yang pasti yang kita masukkan di form ini adalah yang langsung mendukung sasaran daerah. Nah, untuk yang program secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, nanti akan kami susulkan untuk form yang lain. Sekaligus kami nanti mengirimkan revisi dari form yang sudah kami kirimkan ini. Karena tadi ada beberapa masukan, ada beberapa yang kami sesuaikan begitu. Ngaten nggih Mbak Andri nggih? Oh nggih, matur suwun. Nggih, Mbak.
Monggo Bapak Ibu. Perdagangan, Mbak. Ya, monggo Mbak Jenny. Ya. Halo Mbak Ati. Ya, monggo Mbak Jenny. Ya, Mbak, ini kan untuk perdagangan masuk di misi ketiga. Di sini kami lihat tadi tabelnya itu ada indikator tujuan, ada indikator sasaran. Ya. Padahal selama ini kan kita di Renstra atau RPJMD sebelumnya kan hanya ada indikator sasaran. Ya. Memang seperti Mbak Ati bilang tadi, akan indikator tujuan itu lebih luas daripada indikator sasaran. Yeah. Nah, ini nanti mungkin kami butuh pendampingan lagi Mbak Ati untuk membedakan antara indikator tujuan dan indikator sasaran. Karena nanti ini kok kayaknya hampir-hampir sama kalau untuk tempat kami. Ya, nanti mohon nanti pendampingannya lagi. Kemudian yang kedua Mbak Ati, kami kan program yang di situ ada program-program prioritas teknis ya Mbak. Bagaimana dengan program kesekretariatan? Nanti apakah di Renstra kami itu hanya mengacu ke misi 3 atau misi 1 dan 3? Maksudnya saya gini, misi 3 untuk mengampu program-program prioritas teknis, kemudian misi 1 untuk mengampu program-programnya kesekretariatan, atau program sekretariat itu memang mendukung untuk pencapaian di misi 3 itu. Nanti di Renstra kami memunculkannya untuk sekretariat itu seperti apa Mbak? Mohon arahan, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jenny. Memang untuk indikator tujuan dan sasaran ini memang beda-beda tipis begitu, dan memang cukup sulit untuk menyusunnya begitu, menyusun indikatornya. Tapi jangan khawatir Mbak Jenny. Yang penting kita disusun dulu nanti, karena nanti kan ada pendampingan dari tenaga ahli, Nanti hasil dari pemetaan ini itu nanti akan kami kirimkan ke tenaga ahlinya, dan diharapkan nanti ada masukan dari tenaga ahli terkait dengan yang sudah Bapak Ibu isikan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk program kesekretariatan, memang kalau program kesekretariatan itu tidak secara langsung mendukung misi Mbak Yeni. Maka dari itu Mbak Yeni, tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk form yang sudah kami sampaikan ini, itu nanti hanya yang langsung mendukung sasaran daerah. Kemudian nanti kami akan menyusulkan form yang lain, yang nanti akan menampung semua program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam RPJMD. Kalau RPJMD yang 2016-2021 di tabel 72, kalau Mbak Yeni ingat, itu di situ kan penampungan semua program. Nah, nanti untuk penuangannya di Renstra, karena nanti di Renstra itu kan ada dukungan terhadap sasaran daerah, pasti ada tabel itu. Itu nanti mungkin nanti bisa dipisahkan atau seperti apa. Memang kami juga masih mempelajari ini Mbak Yeni. Tapi nanti kan nanti kita diskusikan juga dengan tenaga ahli. Kalau menurut kami itu nanti malah dipisahkan aja biar langsung kelihatan dukungannya terhadap sasaran daerah di Renstra-nya. Tapi kalau yang di tabel yang akan kami susulkan itu nanti dijadikan satu, mungkin posisinya di paling bawah gitu. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah tersusun, paling nanti kami berikan waktu 1 minggu. Jadi Bapak Ibu nanti dalam waktu 1 minggu mengolah ini, nanti dikirimkan kepada kami, kemudian nanti kami konsultasikan ke tenaga ahli dan akan kami jadwalkan untuk penyamaan persepsi untuk penyusunan Renstra. Jadi bagaimana nanti menuangkan RPJMD ke dalam Renstra. Harapannya bisa sinkron, bisa mengalir dengan baik begitu. Ngaten Mbak Yeni? Gini Mbak, satu lagi. Kalau sesuai dengan jadwal yang diberikan beberapa waktu lalu, kan harusnya tanggal 1 April ini kita mengumpulkan rancangan awal Renstra ya Mbak. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan forum OPD. Ya. Ini berarti kita mundur ya Mbak? Jujur Mbak Yeni, harus kita akui ini semua mundur. Oh gitu ya, baik Mbak. Semua mundur. Jadi pertimbangannya
Ya ini rentetan, jadi ada rentetan peristiwa begitu, semua menjadi mundur, Mbak Jenny. Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah gitu ya. Tapi yang pasti Mbak, kita kan ada batasan waktu, nggih. 6 bulan setelah pelantikan bupati kan harus ditetapkan RPJMD-nya. Kemudian referennya 1 bulan kemudian. Nah tentu kita tidak akan melebihi itu. Ini sudah, insya Allah sudah kita perhitungkan waktunya, sehingga nanti akan kita informasikan kepada Bapak Ibu semua. Memang ini jadwalnya berubah semua Mbak Yeni. Iya Mbak, baik Mbak. Terima kasih Mbak Ati. Sami-sami Mbak Yeni. Iya. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang lain? Mbak Ati, BPBD. Pak. Oh, nggih, monggo Mas Sigit. Oh, nyuwun tolong diperlihatkan di indeks resiko wau. Oke. Indeks risiko ya Mas, risiko bencana nggih. Niki? Oh nggih, kami usul untuk penyesuaian untuk sasaran daerahnya. Nggih. Karena indikatornya itu lebih tinggi dari sasaran daerahnya. Maksudnya pripun Mas? Indeks risiko bencana itu lebih tinggi dari sekedar kesiapsiagaan masyarakat. Oh, jadi ini diubah sasaran daerahnya? Saya insert komen aja ya. Dirubah komen aja ya. Menurunnya risiko bencana di wilayah rawan bencana, teman-teman. Menurunnya risiko bencana di wilayah rawan bencana. Di wilayah rawan bencana. Ngeten. Nggih. Sampun? Saya nggih, matur nuwun Mas Sigit. Nggih, masukannya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada lagi? Sudah tidak ada? Atau mungkin dari teman-teman kami yang ada di Bitren, Mbak Yunis? Enggak ada. Mbak Eka, ada masukan Mbak Eka? Cukup. Bu Diana, Bu Novi? Sementara cukup Bu. Oh, sudah cukup nggih. Sebentar Bu. Yeah. Tadi untuk yang usulan dari Pak Sugeng Kominfo tampaknya bisa kita diskusikan lagi Bu. Yeah. Begitu juga dengan yang Mas Sabtono, saya juga tadi sudah ngecek di Kepmen 50-nya, nanti bisa kita tambahkan sesuai dengan usulannya itu Bu. Rutin ya. Nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun Bu Diana. Sudah tidak ada nggih, Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada mungkin dapat kami simpulkan Bapak Ibu. Tadi sudah banyak sekali diskusinya. Jadi intinya nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mengisi di form yang akan kami kirimkan lagi dengan form terbaru yang sudah kami revisi. Kemudian kami tambahi form 1 lagi yang isinya nanti Bapak Ibu mencantumkan semua program yang akan dilaksanakan, yang akan dimasukkan ke dalam RPJMD tahun 2021-2026. Kami berikan waktu 1 minggu, dikumpulkan ke bidang perencanaan tanggal 7 nggih Bapak Ibu nggih, hari Rabu nggih. Tanggal 7 nggih Bapak Ibu, hari Rabu nggih. Nggih, diam saja berarti sepakat hari Rabu tanggal 7 April 2021. Kami harapkan Bapak Ibu sudah mengirimkan isian dari form ini. Mbak Ati, nyun sewu Mbak Ati. Oh, nggih. Oh, nggih, monggo Bu Ari nggih. Nggih, monggo Bu Ari. Mohon maaf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Ati dan yang mewakili pada koordinasi pada siang hari ini, mungkin untuk OPD ini Mbak Ati, kemarin setelah kami melakukan evaluasi sakit di mana di dalamnya itu ada capaian outcome dari outcome, kemudian ada tentunya itu gimana Bu, terputus? Beberapa yang
diperhatikan Mbak Ati. Oh, nggih. Ada yang pertama itu perlu yang diperhatikan itu untuk indikator yang negatif. Artinya semakin tinggi itu semakin tidak baik. Kemudian lain tunjuknya dengan yang capaian yang indikatornya positif, semakin tinggi semakin bagus. Itu mau diperhatikan yang indikatornya negatif, semakin tinggi semakin jelek. Artinya itu semakin tidak baik kalau yang indikator negatif. Kemarin ada beberapa OPD yang kami mencermati, untuk sasaran strategis dan indikator kinerjanya itu malah terbalik yang indikator negatifnya. Jadi misal kemarin sasaran strateginya menurunnya pelanggaran peraturan daerah, indikator kinerjanya presentasi penegakan perda. Harusnya kan yang positif dulu presentasi penegakan perda, indikator kinerjanya adalah menurunnya pelanggaran peraturan daerah. Karena dengan penegakan perda yang semakin tinggi kan semakin baik. Kemudian indikatornya menurunnya pelanggaran. Jadi pelanggaran. Monggo nanti untuk OPD yang mempunyai indikator kinerja yang negatif itu perlu diperhatikan sekali untuk penentuan sasaran dan indikator kinerjanya. Itu mungkin yang paling kemarin kita temui Mbak Ati, banyak sekali terjadi begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu Bu Ari, tadi ada masukan dari DPMPT Bu Ari, yang terkait dengan MCP tadi Bu Ari, yang terkait dengan MCP itu perangkat daerah yang terlibat atau yang langsung berperan di situ. Jadi mungkin kami sampaikan ya Mbak Ati, kemarin sebetulnya di grup itu sudah kita sampaikan untuk 2021 ini dan secara umum ya nantinya itu untuk 2021 ini nanti ada 8 area jadi mungkin nanti areanya berbeda, namun tentunya di OPD tersebut masih ada untuk area intervensinya dari KPK. Untuk yang pertama itu area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, itu yang terlibat Bapeda, BKAD, bagian administrasi pembangunan, kemudian inspektorat. Kemudian yang kedua area intervensi pengadaan barang dan jasa. Ini yang terlibat bagian pengadaan barang jasa dan inspektorat. Kemudian perizinan ini yang terlibat itu DPMPT, kemudian BKAD, kemudian Kominfo, Diskominfo, dan inspektorat di bidang pengawasannya. Kemudian untuk area pengawasan APEP itu inspektorat dan BKPP. Kemudian yang kelima manajemen ASN, ini yang terlibat BKPP, bagian organisasi dan inspektorat. Kemudian yang area yang keenam, optimalisasi pajak daerah, itu yang terlibat BKAD, inspektorat, dan Diskominfo untuk mungkin untuk aplikasinya dan sebagainya. Kemudian manajemen aset daerah, ini BKAD, inspektorat, kemudian ada DPO kaitannya dengan Fasum, kemudian yang jalan juga DPU ya, dan DPTR. Kemudian tata kelola keuangan desa, ini DPPKB, PMD. Kalau sekarang Pemdes ya, mungkin nanti Pemdes sudah bergabung dengan PMD. Kemudian dengan inspektorat. Itu 8 area yang berkaitan dengan MCP. Matur nuwun Bu Ari, nanti akan kami coba memetakan kembali perangkat daerahnya. Selanjutnya sudah cukup Bu Ari yang mau disampaikan sama CKB. Selanjutnya Bapak Ibu monggo barangkali Mas Pak Muri lagi. Monggo Pak Muri. Sedikit saja nambah Bu.
sebelum nanti tabelnya dikumpulkan ke Bapeda, hanya sekedar himbauan saja berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Itu mohon OPD nanti sebaiknya tidak menyerahkan pengisian tabel ini semata-mata kepada Kasubag programnya. Ya, mohon sebelum dikumpulkan nanti jauh-jauh hari setelah diputuskan bersama didiskusikan di internal OPD di masing-masing bidang supaya mereka juga nanti terutama di dalam menentukan indikator, terus kemudian satuannya dan cara pengukurannya harus benar-benar itu disampaikan di internal OPD, didiskusikan. Karena Kasubag program tentu tidak menguasai hal-hal teknis yang dilakukan oleh bidang-bidang di OPD. Dan seringkali itu pengamatan juga dan juga pengalaman sebagai Kasubag program, seringkali di internal OPD itu wis mercayake wae kaya karo Kasubag program kaya apa adate. Nah, seperti itu. Nanti ketika dievaluasi itu ini akan menjadi rawan kalau di internal OPD itu tidak dilakukan diskusi yang intens terkait dengan pengisian tabel ini. Mengingat pengalaman juga di masa lalu, jangan sampai nanti RPJMD ini ada perubahan di tengah jalan karena nuwun sewu ini korbannya sangat banyak dan ini sangat menyita waktu dan tenaga. Sifatnya perubahan itu multiplier effect sehingga sebaiknya RPJMD itu tidak dilakukan perubahan sampai habis masa waktunya karena ini benar-benar menyusahkan banyak pihak. Jadi benar-benar ketika RPJMD ini nanti sudah disetujui, sebaiknya kalau tidak full major, sebaiknya tidak pernah dilakukan perubahan sampai akhir masa berakhir berlakunya. Oke, itu hanya sekedar himbauan dan mengingatkan berarti matur nuwun. Matur nuwun Pak Muri. Baik Bapak Ibu, masukan yang bagus sekali dari Pak Muri. Memang untuk penyusunan form ini perlu diskusi di internal Bapak Ibu semua, jangan sampai nanti tidak informasi terputus barangkali seperti itu, Monggo itu nanti didiskusikan secara intensif di perangkat daerahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, masih ada yang lain lagi yang mau ngendika? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa diakhiri, Dan catatan untuk kecamatan, untuk Kapanewon. Untuk Kapanewon tentunya tujuan dan sasaran dari perangkat daerah sama, untuk semua Kapanewon. Jadi monggo nanti berkoordinasi dengan Kapanewon yang lain untuk menentukan sasaran, tujuan dan sasarannya, kemudian indikator juga. Kalau target memang masing-masing mesti berbeda karena kondisinya berbeda. Ngaten Bapak Ibu, sudah cukup? Kami tunggu nanti tanggal 7 April. Isian dari Bapak Ibu semua dapat kami terima, bisa dikirim lewat email bidang perencanaan, Sampun cekam, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang akan didiskusikan lagi. Baik, kalau sudah tidak ada yang akan didiskusikan lagi, mungkin pertemuan pada siang hari ini dapat kita akhiri. Namun sebelum diakhiri, apabila di dalam kami memandu pertemuan ini ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.